billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsihi bi taqwallah. Faqad faza fawzal muttaqun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن أصدق الحديث كتاب الله وإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita selaku umatnya yang selalu menanti syafaat insyaallah besok di yaumul qiyamah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap langkah manusia untuk memulai suatu kehidupan, maka sudah menjadi ketetapan bahwa Allah akan berjalan dan memberikan cobaan di setiap waktu kepada hambanya. Jalan-jalan yang penuh dengan tantangan serta ujian yang diberikan kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah, baik itu berupa musibah-musibah yang selama ini melanda negeri kita, negeri kaum muslimin. Itu semua adalah bentuk ujian agar kita selalu mengingat kepada Allah dan untuk bermuhasabah diri bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, suatu peristiwa hidup, baik itu manis atau pahit,
bahagia atau sedih, semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang penuh dengan hikmah yang dapat kita ambil sesuai dengan perilaku kita, kehidupan kita, bahwa kita sehari-hari adalah penuh dengan dosa. Untuk itu setiap waktu marilah kita senantiasa selalu bermuhasabah, mengoreksi diri kita agar senantiasa kita selalu bertobat kepada Allah. Maka Allah itu menyukai orang yang bertobat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa musibah yang melanda negeri kita. Negeri kita sering ditimpa dengan gempa, dengan tanah longsor, dengan hujan badai. Mungkin kita masih ingat tahun 2004 tsunami melanda Aceh. Tahun 2006 gempa melanda Jogja. Kemudian masih ada sekarang ini, tahun-tahun sekarang, gempa-gempa bersusulan. Itu satu peringatan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia pasti banyak dosa. Dosa apa saja, baik dari yang kecil sampai menyekutukan Allah yang tanpa kita sadari kita tidak akan tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik yang dapat membuat murka Allah. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh, Allah mengingatkan kaum Nabi Nuh dengan tsunami yang begitu besar. Dikala itu manusia tinggal 70. Bayangkan wahai jamaah sekalian, manusia tinggal 70 pada zaman Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sudah diperingatkan oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh untuk selalu menyembah kepada Allah. Tapi kaumnya tidak ada satupun yang mau mengikuti. Akhirnya Nabi Nuh memperingatkan kepada kaumnya untuk membuat kapal. Bahkan itu pun diajak oleh kaumnya. Untuk apa kapal? Ini zaman tidak ada hujan, tidak ada apa, tidak ada badai, membuat kapal untuk apa? Tidak percaya kaumnya itu. Bahwa suatu nanti dikabarkan oleh Allah kepada nabinya akan datang badai yang begitu besar. Tapi kaumnya selalu menyepelekan. Lalu datanglah hujan yang begitu besar sehingga terjadi tsunami. Bahkan tsunami yang pada zaman Nabi Nuh itu melebihi tsunami tahun 2004 di Banda Aceh. Karena manusia seluruh dunia tinggal 70. Dibandingkan di kitab yang dibahas dalam kitab Fathul Bari, manusia tinggal 70 pada zaman Nabi Nuh. Itulah satu peringatan Allah bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada setiap hambanya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa baik itu gempa, tsunami atau gunung meletus adalah yang pertama adalah bahwa suatu peristiwa berupa musibah, baik itu bencana, ujian atau cobaan, kematian kepada saudara-saudara kita
adalah sebuah pelajaran tentang kehidupan, bahwa kehidupan yang sebenarnya yang abadi dan kekal adalah nanti di akhirat. Adapun kehidupan dunia itu adalah semua adalah tipu daya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64, wa inna daral akhirata fahiyal hayat law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya, dan kehidupan dunia adalah dunia yang fana, ini adalah dunia yang tipu-tipu. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah bahwa suatu peristiwa berupa bencana, musibah dan lain sebagainya adalah suatu pelajaran tentang kehidupan untuk menyingkap dan mengetahui bagaimana setiap kita untuk selalu bermuhasabah diri. Kemudian yang ketiga, bahwa suatu peristiwa baik itu bencana tersebut sebagai bentuk untuk mengangkat derajat kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang bersabar atau orang-orang yang ingkar terhadap setiap cobaan. Kemudian yang terakhir adalah 4, bahwa suatu peristiwa berupa bencana, musibah dan cobaan adalah suatu pelajaran tentang kehidupan untuk selalu melakukan, untuk agar kita selalu melakukan muhasabah diri dan mengoreksi, untuk selalu berzikir kepada Allah, bertobat, memohon ampun kepada Allah setiap hari. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa semua cobaan adalah suatu ujian yang diberikan kepada setiap hambanya agar kita selalu bermuhasabah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'a wa iyyakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah insanu wa syukurillahi wa imtanuh, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita kaum muslimin, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita selalu beristighfar setiap hari, Allah menerima taubatan kita dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wassamu qaribu jibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban